ada masih 15 menit. Ya, kita sudah masuk tanggal besok 17 sudah ya. Sekarang 16 kita dapat. Sekarang 16 kan? 15. Rawai 16. Pasal rawainya 16 nanti. Rawai 16 nanti malam ke-16 di malam ke-16. Rawai 16 pasal 15. Sekarang hari ke-15 nanti malam ke-16. Oh iya. Berarti sudah separuh lebih ya. Nah, di antara amal yang disunahkan ya untuk dikerjakan di akhir Ramadan, ini persiapan ini, karena Selasa depan itu sudah masuk dia di situ, yaitu adalah iktikaf. Ya, iktikaf. Maka perlu saya akan menyampaikan sedikit tentang hukum-hukum iktikaf. Amalan yang sangat disunahkan agar jangan kita salah kaprah tentang iktikaf itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini kelebihan makan dan minum ya, atau dalam bahasa lainnya ketamakan makan dan minum. Maka lawannya adalah dengan berpuasa. Berpuasa ini membatasi kita makan dan minum. Kita ini kelebihan bicara. Ya. Setiap hari kita bicara bebas. Nah, maka lawannya adalah berkata yang jujur, membatasi hanya ngomong yang jujur, dan itu ada di dalam bulan Ramadan. Ya. Dalam orang yang berpuasa. Kita ini kelebihan tidur, ya, siang tidur, malam juga tidur. Maka lawannya adalah dengan qiyamul lail, bangun di malam hari, sholat tahajud. Dan itu ada lebih khusus lagi di bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Syiar Islam ini hidup di mana-mana, kecuali corona aja yang membatasi. Kemarin tahun lalu, sekarang ibu-ibu masih dibatasi, ya. Kan ibu-ibu nggak boleh katanya ke masjid. Nah, anak juga begitu. Lalu kita ini kelebihan pergaulan dengan manusia, bebas kita bergaul kemana di mana dengan kelompok ini kelompok itu. Maka lawannya adalah dengan iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah upaya untuk membatasi kelebihan pergaulan kita dengan manusia. Saatnya kita menyendiri, ya, dan kita berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu kalau iktikaf buat kemah, beliau buat kemah. Walau di Masjid Nabawi, Nabi di dalam kemah. Namanya di kemah kan menyendiri. Menyendiri, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan daripada orang itu iktikaf? Satu, untuk meneguhkan hati dia, hatinya biar teguh. Dua, untuk membulatkan hati dia. Tiga, untuk berkhalwat, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, serta memutus diri dari dunia. Maksudnya memutus diri dari kesibukan dunia. Ya. Dan hanya menyibukkan diri kepada Allah saja. Allah sudah beri kita 360 hari. 350 hari kita sibuk dengan dunia, bergaul dengan manusia.
maka 10 hari saja kita memutuskan diri dari kesibukan dunia dan menyendiri hanya untuk Allah. Maka semua orang iktikaf itu gak boleh bawa HP. Betulnya iktikaf itu memutuskan dia dengan rantai dunia. Udah pray dulu, stop. Ya, dia berkhalwat menyendiri kepada Allah. HP kan sebagian besarnya urusan dunia, urusan dagang, urusan kantor. Ini iktikaf itu maknanya tekun. Ya, iktikaf artinya apa? Tekun dari sisi bahasa. Tekun dalam melakukan sesuatu. Dan orang yang tinggal di masjid melakukan ketekunan ibadah, maka dia disebut muktakif, ya, atau al-akif, orang yang iktikaf. Jadi orang iktikaf itu memang dia tekun masjid, ya, baca Quran, zikir, ya, tak nonton YouTube. Apalagi pakai wifi masjidnya. Iktikaf seharian nonton YouTube aja. Pantau toko gimana, rame jualannya. Enggak, ya, dia tekun dalam beribadah. Ini. Lalu bagaimana disyariatkannya iktikaf? Iktikaf itu disunahkan pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Telah ditegaskan bahwa Nabi SAW pernah beriktikaf pada 10 malam terakhir dari bulan Syawal. Nabi pernah juga iktikaf di bulan Syawal. Ya. Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pada masa jahiliyah dulu pernah bernazar untuk melakukan iktikaf 1 malam di Masjidil Haram." Maka Nabi bersabda, "Kalau begitu, penuhilah nazarmu itu." Namun iktikaf yang paling afdol, jadi ada iktikaf biasa-biasa saja, ada iktikaf yang paling afdol, ya, adalah iktikaf yang dilakukan pada bulan Ramadan. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW beliau, ya, biasa beriktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Dan pada tahun di mana beliau wafat, beliau iktikaf selama 20 hari. Jadi di tahun terakhir Nabi wafat kan tahun 11 Hijriah. Maka Nabi iktikaf 20 hari di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi iktikaf yang paling baik, yang paling afdol itu adalah dilakukan pada hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nih. Apa syarat iktikaf? Ini harus pahami. 1. Iktikaf tidak disyariatkan melainkan dikerjakan di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Bukan di musola. Di dalam masjid. Ya. Masjid-masjid yang dimaksud di sini bukan masjid secara umum, tetapi ya, ada pembatasannya di dalam sunnah yang sahih. La i'tiqafa illa fi masajidis salasah. Tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Masya Allah. Masjid apa itu? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Iktikaf, ya. Walau ada hadis yang menyebutkan wala i'tiqafa illa fi masjidin jami', tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami'. Ya, ini memberikan peluang kemudahan bagi orang yang tidak bisa ke 3 masjid itu. Masjid jami',
Masjid Jami itu ya Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar. Kalau di Perumnas ya Baitul Makmur, Masjid Al-Ikhlas itu termasuk Jami itu. Yang lain-lain musola, musola Al-Huda, musola Al-Fitrah, musola Al-Muttaqin, musola Jakaria, musola macam-macam ya, musola. Tapi masjidnya ya Masjid Baitul Makmur. Tuh, masjid yang besar. Yang sunnah dilakukan bagi orang yang iktikaf adalah siangnya berpuasa. Tuh. Jadi ya saat itu dia sedang berpuasa. Wanita bolehkah iktikaf? Ya, dibolehkan bagi wanita untuk iktikaf. Karena Aisyah pernah melakukannya. Maka diharamkan orang yang beriktikaf bercampur dengan istrinya walau dia pulang nengok istrinya bercampur terus balik lagi ke masjid, itu nggak boleh. Rasulullah saja ketika ingin sisiran, kebetulan rumah beliau dempet dengan Masjid Nabawi, ya Nabi melongokkan kepalanya ke rumahnya Aisyah dari jendela, maka Aisyah menyisiri Nabi. Setelah itu Nabi balik ke masjid lagi. Jadi Nabi nggak pulang ke rumahnya, ya walau dekat. Kita kan mungkin malam iktikaf, pagi pulang kerja, nanti malam lagi itu belajar iktikaf namanya. Ya, ini ya. Memang masya Allah ya kalau kita bisa iktikaf di salah satu dari 3 masjid ini, insya Allah ya, Masjidil Haram, 10 akhir Ramadan, atau Masjid Nabawi, atau sekalian Masjid Aqsa, biar merasakan suasana Zionis yang ada di situ, dekat situ ya. Yang boleh dilakukan oleh orang beriktikaf, orang yang beriktikaf diperbolehkan untuk keluar masjid untuk kepentingan yang mendesak, ya. Jangan gampang-gampangan, tapi hanya kepentingan yang mendesak. Misalnya apa? Ibunya sakit, dia harus pulang untuk membelikan obat. Nih, ya. Tuh. Dan dia boleh mendirikan kemah kecil ya di bagian belakang masjid untuk beriktikaf di dalamnya. Yang penting di areal masjid. Boleh dia menggelar karpet di situ. Ya, di dalam tenda itu dia gelar karpet, dia tidur di situ. Nah, inilah diantaranya ya yang penting bagi kita untuk ketahui dalam masalah iktikaf ini. Dan ini adalah salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Insyaallah mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Selasa depan bapak-bapak yang masih ada waktu tolong hadir lagi. Ya, kesempatan mungkin lagi sekali. Silakan berbagi kebaikan dengan berbuka puasa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melingkar aja berhadap-hadapan duduknya. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.